Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Pada pagi ini saya akan mencoba memberikan materi khusus untuk tingkat SLTP kelas 7. Di mana yang akan saya beri pada pagi ini adalah tentang kegunaan teknologi informasi dan prospeknya. Kemudian saya perkecil lagi lingkupnya, ini tentang komputer. Tentunya sejarah komputer lebih pasnya. Seiring dengan kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini kian berkembang dan sudah memberikan banyak sekali kemudahan bagi kehidupan manusia. Di antara produk iptek yang berkembang cukup cepat adalah komputer. Fasilitas-fasilitas yang tersedia dalam komputer sudah memberikan banyak kemudahan, terutama dalam hal menyimpan dan mengolah data tentunya. Sejak zaman dahulu, proses pengolahan data telah dilakukan oleh manusia. Manusia juga menemukan alat-alat mekanik dan elektronik untuk membantu dalam proses perhitungan dan pengolahan data supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih cepat. Komputer yang kita temui saat ini adalah suatu evolusi panjang dari penemuan-penemuan manusia berupa alat mekanik maupun elektronik. Saat ini, komputer dan peralatan pendukungnya sudah masuk dalam setiap aspek kehidupan dan pekerjaan. Komputer yang ada sekarang memiliki kemampuan yang lebih dari sekedar perhitungan matematika biasa. Di antaranya adalah sistem komputer yang kita lihat di kasir supermarket yang mampu membaca kode barang belanjaan, kemudian sentral telepon yang menangani jutaan panggilan dan komunikasi, jaringan komputer dan internet yang menghubungkan berbagai tempat di seluruh dunia. Nah, penemuan komputer sudah dirintis sejak zaman dahulu, termasuk zaman kuno, yakni dengan penggunaan alat hitung yang memudahkan manusia untuk kegiatan hidup sehari-hari. Mesin selisih merupakan mesin pertama yang digunakan untuk perhitungan. Mesin selisih ini mulai dikembangkan oleh Charles Babbage pada abad ke-19. Apakah kalian tahu kalkulator? Orang tua kita ya pada tahun 1980-an dan 90-an itu komputer itu sama dengan kalkulator. Nah, itu perkembangannya pada saat ini. Kalau saat ini kalkulator mungkin jarang kita temukan di tempat-tempat biasa kecuali kemungkinan pada orang yang menjual cabai saja. Bila kalian mempunyai atau pernah menggunakan kalkulator, maka komputer dapat pula bekerja sebagai kalkulator. Komputer yang ada saat ini merupakan komputer modern yang telah banyak mengalami penyempurnaan. Dalam hal ini, Charles Babbage dianggap sebagai bapak komputer melalui mesin selisih yang ia temukan. Penemuan mesin selisih tersebut telah menjadi dasar bagi pengembangan perangkat komputer. Nah, itu dia. Kalau mesin selisih berarti kan mesin hitung. Dulu orang kalau mengatakan komputer, yaitu kalkulator. Nah, kalkulator sama dengan komputer itu di era 80-an, 90-an. Karena ya komputer itu belum secanggih sekarang di era itu. Nah, perkembangan teknologi komputer sampai dengan sekarang sangat cepat. Penemuan-penemuan baru telah banyak melahirkan teknologi baru yang menggeser kemutahiran komputer generasi sebelumnya. Komputer kini sudah mencapai generasi yang terus-menerus meningkat. Nah,
yang banyak memberikan kemudahan bagi kebutuhan-kebutuhan dan penyelesaian berbagai sistem kerja manusia. Nah, kalau begitu ada enggak yang tahu apa artinya komputer itu? Kata komputer itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni computare. Apa artinya? Yang berarti menghitung. Adapun dalam bahasa Inggris itu to compute. Artinya itu menghitung juga ya. Nah, komputer merupakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi, atau kita singkat juga dengan TIK, yang dapat mengolah data menjadi informasi serta dapat menjalankan program berdasarkan suatu aturan tertentu. Banyak pengertian komputer dari para ahli yang dapat kita ketahui dan membantu lebih memahami lagi apa itu komputer. Fiori berpendapat bahwa komputer adalah suatu alat pemroses dari data yang dapat melakukan perhitungan besar secara cepat, termasuk perhitungan aritmatika dan operasional logika tanpa campur tangan manusia. Kemudian Blesmer berpendapat bahwa komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas. Ya, ada beberapa tugas tentunya. Di antara tugas itu termasuk menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahannya, kemudian menyediakan output dalam bentuk informasi. Komputer bekerja dengan menggunakan tenaga listrik serta berdasarkan suatu program tertentu. Apa yang dimaksud dengan program? Program adalah rangkaian perintah yang dibuat manusia dan dapat dimengerti oleh komputer. Programlah yang memberikan komando atau koordinasi kepada setiap komponen untuk mengerjakan sesuatu dan mengatur keselarasan kerja antara satu komponen dengan komponen lainnya. Nah, komputer dapat dikelompokkan berdasarkan data yang diolah, penggunaan, ukuran, serta generasinya. Untuk mengetahui penggolongan tersebut, berikut ini akan Bapak paparkan penggolongannya satu persatu. Yang pertama, komputer berdasarkan penggunaannya, itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama, special purpose computer. Yang kedua, general purpose computer. Kalau special purpose computer ini untuk tujuan khusus, spesial dia ya, untuk tujuan khusus. Jadi komputer jenis ini dirancang dan dibuat untuk tujuan yang bersifat khusus, seperti